Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya ada tamu lagi ya. The Red Hat, si topi merah. Yang gak pernah pakai topi merah juga ya. Luar biasa. Jadi saudara sekalian, ceritanya saya minta pertanggungjawaban sang topi merah atau si topi merah karena gara-gara dia saya dibully. Dibully soal ELA, Error Level Analysis. Wah, ya, saya tahu ujung-ujungnya ketika topi merah bikin kesalahan mengenai ELA, langsung pasti pentu ya. Sehat-sehat topi merah ya. Sehat walafiat ya. Siap dihujat. Hujatan. Tapi tolong ya, jangan main kriminalisasi, jangan cemen ya. Kita bicara mengenai ilmu pengetahuan dan ilmu itu objektif, bisa saja salah, tapi kesalahan tersebut tentu ada rasionalitasnya. Ya, oke. Silakan, Bro. Waktu Sofyan Effendi menyampaikan statement yang mengagetkan kita, dia mencabut katanya segala peredaran, tapi nggak substansinya loh. Dia mencabut peredarannya doang, substansinya nggak dia cabut. Lalu Anda memberitahukan kepada saya ketika saya telepon itu suratnya, saya dulu yang telepon Anda, bukan Anda telepon saya, biar jelas ya, bahwa itu suratnya palsu. Dan pada waktu itu Anda mengatakan palsu itu di bagian apa? Tanda tangan. Tanda tangannya ya. Saya katakan berapa persen Anda yakin palsu? Anda bilang 90%. Kenapa saya bilang begitu? Gini, saya ini seorang sarjana hukum. Tidak, dan pernah jadi wartawan juga. Jadi saya tidak pernah langsung percaya dengan sebuah statement. Karena saya masih menyisakan yang namanya ELA. Errornya, level analysis. Dan saya bilang, dari mana? Makanya saya tanya keyakinan Anda dan saya ulangi. Untung Anda telepon lagi ya kan, belum saya tutup dan untung saya angkat gitu ya. Kalau enggak tidak ada klarifikasinya. Pertanyaannya adalah kenapa Anda kemudian menyampaikan informasi yang keliru kepada saya dan menyebabkan saya kemudian dibula-buli. Oke, silakan. Baik, sebelumnya memang ini ya Pak, error level analysis itu banyak yang analisis ya. Analisis itu banyak yang banyak yang salah kaprah sebenarnya. Oke. Di sini saya ceritakan kronologinya dulu. Ya. Tim saya itu saat Pak Sofyan Effendi. Oh, Anda punya tim juga ya? Ya, ada tim di situ. Yeah. Nah, itu kita melakukan sebuah scraping data. Mengumpulkan foto itu apakah benar dan mencari sumbernya dari mana pertama. Ya. Nah, kita dapat itu dari X, dari Facebook, dari website-website yang kayak Media Indonesia, Tribun News. Tribun News kan banyak banget. RMOL Anda bilang. Ya, itu banyak yang kita ini dulu ya, filter dulu ini mana yang terbaru gitu. Ya. Nah, kita track dari situ. Selain itu kita dapat juga mana yang paling awal ya, bukan yang terbaru. Ya, yang paling awal gitu. Sorry. Nah, selain itu kita dapat juga ini perdebatan di X dan di Facebook. Nah, katanya itu tanda tangannya beda sama yang Prof. Sofyan Effendi itu biasa melakukan tanda tangan. Nah, ini saya tampilkan aja tanda tangannya. Oke. Nah, ini yang saya dapatkan di X. Itu tanda tangannya yang atas itu jelas banget. Bisa ini share screen ya, udah ya. Jelas banget berbeda ya dengan yang bawah. Karena ya saya sebenarnya ini nggak tahu pas awal hari itu saya ngomong wah ini jelas beda nih. Nah, akhirnya berawal dari situ saya mencoba mengetes ELA untuk surat itu. Nah, bodohnya saya, ini kesalahan saya sih Pak. Itu mengambil sumber yang pikselnya jelek, yaitu dari WhatsApp. Jadi tim saya ngirim WhatsApp, saya download yang versi WhatsApp-nya, bukan download yang versi link yang langsung dari websitenya gitu. Karena WhatsApp itu kan bisa 90% terreduce dia. Iya, terreduce. Gitu. Nah, ini saya tampilkan juga yang dari WhatsApp. Awalnya
Saya mengetes yang ini. Oh ini sorry, ini ada perbedaan fotonya ya? Ya, perbedaan Tanda tangan soal ya, foto. perbedaan tanda tangan di situ. Nah, berawal dari situ saya mencoba berinisiatif untuk tes ELA. Ya. Nah, di sini bisa dilihat tes ELA-nya itu yang ini yang WhatsApp ya, Pak. Ya. Yang dari WhatsApp itu tanda tangannya menyala terang. Ya. Nah, berawal dari sini saya bisa membuktikan untuk foto ini tuh sudah dimanipulasi secara digital sekitar 90%. Jadi berdasarkan ELA itu. Oke, foto yang mana? Foto yang dari WhatsApp. Foto tanda tangannya. Iya, udah terreduksi. Jadi ada foto tanda tangan ya? Ya, foto tanda tangannya ada udah terreduksi mungkin ya, dan terjadi yang namanya pixelated gitu. Oke. Jadi pixelnya itu terpengaruh oleh kayak warna-warna di sekitarnya gitu. Okay. Nah, pas ini saya langsung bikin konten. Nah, inilah Pak, karena memang mungkin saya di sini agak star syndrome ya Pak. Oh, terburu-buru. Iya, terburu-buru. Jadi ya sebenarnya bukan star syndrome ya. Anda menggunakan momentum. Iya, menggunakan momentum. Ya, karena kecepatan itu apapun prestasi kan sebenarnya. Oke, silakan. Nah, mungkin karena itu. Terus di situ saya juga baru menyadari bahwa domain saya itu udah berbeda karena memang pendapat saya ternyata udah didengar oleh banyak orang. Ya. Dan saya tuh baru pertama kali mengalami hal ini. Oke. Makanya agak kaget aja, kayak shock terapi gitu. Shock ternyata sebesar ini implikasinya gitu terhadap saya sendiri. Ternyata gitu. Anda punya pengaruh sekarang. Iya. Sampai di TV-TV nasional juga mention nama saya gitu kan. Wah, bahaya nih kalau misalnya tergeser saja. Tetap topi merah ya. Iya, tetap topi merah. Dan di situ saya mulai sadar karena memang dari kesalahan ini saya belajar banyak gitu Pak tentang apalagi dunia-dunia yang terkait menyangkut orang banyak gitu. Tidak pure soal teknologi tapi juga politik ini. Iya, benar sekali. Oke. Nah, sangat berbahaya ternyata di sini. Dan balik lagi ke sini, inilah yang saya analisa kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah surat yang udah dimodifikasi gitu. Karena di sini bisa dilihat menyala sekali gitu tanda tangannya. Nah, maksudnya menyala itu pixelnya. Ya, di ELA itu menyala. Bisa dilihat Pak di bagian tanda tangannya. Ya, menyala itu pengertiannya apa? Dia warnanya berbeda. Berbeda dari yang lain. Jadi entropi. Kita ngomong persebaran warna ini sebuah entropi. Oh, artinya seperti tanda tangannya seperti ditempelkan. Iya, seperti ditempelkan gitu. Karena dia terreduksi dan terpixelated gitu kan. Iya. Jadi di sini bisa dilihat warna birunya menyala sekali gitu. Iya, menyala sekali itu birunya. Ya. Tapi setelah video itu viral dan saya dapat kabar dari Langkah Update ternyata surat itu palsu, saya cek kembali. Surat itu asli. Surat itu asli, saya cek kembali. Ternyata saya salah file gitu Pak. Nah, dan file yang benar tuh yang ini harusnya. Mana? Nah, ini. Jadi entropinya merata warnanya. Oke. Setelah ini saya cek. Tidak ada yang menyala gitu ya? Ya, setelah saya cek, saya langsung kabarin Pak Remli. Untungnya masih live gitu. Jadi itu sepersekian menit aja ya Pak, nggak lama itu. Cepet banget. Tetapi memang ini yang benar ya? Ini yang benar. Oh, coba diputihkan bisa nggak? Diputihkan. Dilihatkan tulisannya ini kan dikaburkan ya, bukan dikaburkan apa itu? Opacity-nya kita turunkan. Ya. Nah, seperti ini Pak. Sorry, ini kadang-kadang ada delay antara sana dan sini ya. Iya. Nah, ini yang benar gitu. Bukan sebenarnya lebih ke bukan yang benar ya, lebih ke apa sih ukurannya lebih bagus gitu, pixelnya lebih bagus. Gitu. Jadi pixelnya lebih bagus ya. Ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan tanda tangannya tetap berbeda ya. Ya. Oke. Balik lagi ke yang tadi karena memang saya udah dapat informasi bahwa tanda tangannya tuh beda sama yang asli gitu kan. Oke, makanya kemudian punya keinginan untuk langsung ngecek. Ini cepet-cepet nih, harus bahaya nih kalau nyebar gitu. Jadi itu memang kesalahan saya pure gitu. Siapa yang bilang cepet-cepet nih beda tanda tangannya? Itu yang ngomong siapa? Di X dan di Facebook. Ada di forum. Jadi di X dan Facebook sudah ada pernyataan itu dan dari orang-orang random gitu. Iya, orang-orang random dan Anda tidak kenal, lalu Anda tertarik untuk langsung menggunakan ELA melihat apakah itu barang yang sudah diedit atau enggak. Jadi sobat era sekalian, ELA itu atau error level analysis itu adalah bukan untuk mengetahui apakah sesuatu itu asli atau tidak.
tetapi apakah sebuah dokumen itu sudah diedit atau Ya, tidak? benar sekali. Ya. Jadi, nah kalau misalnya dokumen itu diedit, kemudian bisa jadi asli, tetapi dia ada hasil editan. Ya. Tetapi kalau yang diedit itu foto misalnya, itu nggak masuk akal ya kan? Begitu ya kalau. Ya, jadi implikasinya ke tuduhan bahwa Ellanya Pak Roy Suryo ternyata, wah ini nggak bisa nih Ellanya. Sebelumnya saya ya? tanya, kalau misalnya tadi kan saya katakan kalau dia diedit bisa jadi karena Bisa dokumen. jadi, ya. Tapi kalau yang diedit itu foto nggak masuk akal. Masih bisa kita cek pakai Ella. Jadi Nggak, maksudnya nggak masuk akal ada. Oh iya, ada nggak masuk akal. Iya maksudnya benar. dokumen saya bisa aja edit karena Iya. salah kan. Ah, Begitu di Ella mengatakan itu editan yang bagian itu. Ya wajar aja karena statement saya salah, saya perbaikin. Tapi kalau dia misalnya di ijazah foto yang diedit itu nggak masuk akal gitu ya. Masuk akal. Oke. Ya karena Ella menangkap bahwa itu editan tapi nggak masuk akal pastinya. Oke. Lalu kaitannya dengan Ellanya Mas Roy Suryo yang sering sekali dia pamerkan. Iya. Katanya ini dokumennya Pak Jokowi ini begitu error level analysis tuh banyak sekali tuh errornya. Pengertiannya editan-editannya. Sementara ijazah yang temannya yang asli itu coba lihat terang benderang katanya. Tidak ada editan gitu ya. Oke, silakan Anda teruskan. Oke, jadi di situ sebenarnya fokusnya itu adalah perkataan dari Dian Sandi yang bilang di iNews itu sama di berbagai platform media online itu bahwa kalau ijazah itu adalah asli. Iya. Nah, sementara Pak Roy itu men-challenge dengan menggunakan Ella. Ternyata ini pas di tes Ella itu ternyata banyak implikasi editan nih. Banyak gitu. editan. Oke. Maksudnya dari situ sebenarnya pas Roy Suryo itu ingin men-challenge, coba dong tunjukin foto aslinya yang clear gitu. Iya, yang clear. Biar yang analog. Ya, yang analog terus kita bisa analisa. Misalkan di foto dengan RAW, terus kita analisa Ella kan kita bisa tahu apakah ini clear apa enggak gitu. Iya, itu artinya semudah itu sesungguhnya. Ya, semudah itu. Jadi sebenarnya itu masalahnya ada pada di foto X-nya Pak Dian Sandi yang bilang dia itu ini ijazah asli gitu. Iya. Jadi kalau seandainya itu ijazah palsu, ya Ella cuma bisa mengidentifikasi bahwa itu diedit atau enggak. Tidak. Iya. Kalau misalnya tidak ada editan, bukan berarti juga ijazah asli. Benar. Karena dokumen itu bisa aja dicetak sekali dan tanpa edit gitu maksudnya. Benar. Begitu ya saudara sekalian. Jadi Ella itu untuk mengenali editan. Iya. Kalau sekarang orang kemudian akan mengatakan, wah kalau topi merah bisa salah, berarti metode Ella itu bisa salah gitu. Nah itu salah kaprah, Pak. Salah kaprah, kenapa? Iya, karena yang mereka tahu itu Ella itu nggak bisa untuk analog gitu. Oke. Ella nggak bisa buat analog, bla bla bla. Padahal pendeteksian Ella itu untuk mencari apakah dia itu diedit atau tidak. Nah sementara punyanya Pak Dian Sandi pas dites itu kan wah nggak jelas itu. Banyak sekali Ellanya banyak editan. sekali. Makanya Editannya. di challenge lah untuk menunjukkan yang asli. yang aslinya ya, bukan yang Dian Sandi. Iya, bukan yang Dian Karena baik yang Dian Sandi maupun Bareskrim kan sama itu fotonya. Iya. Lalu kita tinggal ngecek analognya. Iya, cek analog di digitalisasi baru dicek Ella lagi apakah Gitu. clear atau tidak gitu. Karena bisa saja yang Dian Sandi itu misal ya, katakanlah Pak Jokowi punya yang aslinya. Sama orang Dian Sandi di scan. Tapi dalam scanner itu dia tambahin macam-macam tuh, warnanya dipertegas dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian foto yang tadinya kurang hitam dihitamin sama dia. Itu bisa jadi dokumennya tetap asli. Tetap. Tapi Ella mengatakan ini editan. Ya, benar sekali. Nah, cuman masalahnya pertanyaan lagi, buat apa dokumen asli, dokumen ijazah itu diedit kalau nggak ada maksud tertentu kan gitu. Mungkin di blur-blurin apa ya kan kita nggak tahu, ini cuma dugaan. Makanya ya udah kasih aja yang asli, kenapa susah banget. Jadi begitu gitu. saudara sekalian ya. Ketimbang kita berdebat soal Ella, elok dan lain sebagainya, ya Pak Jokowi kasihkan dokumen asli yang pernah dipinjamkan ke Bareskrim itu. Jangan kemudian sana dibantah, sini dibantah. Wah, kata penasihat Kapolri, saya baru tahu ternyata Rismon sama Roy itu berbohong. Selama ini mereka cuma menggunakan
fotokopian, bukan yang asli untuk melakukan analisis. Ya gimana yang aslinya nggak pernah disampaikan. Karena semua hal yang didapat dari fotokopi media sosial itu nggak ada yang asli. Iya. Karena yang aslinya ya selembar kertas yang di analog itu. Bener. Makanya Pak Jokowi tunjukkan nih ijazah saya sambil puter-puter tuh di depan Roy Suryo sama Rismond. Kalau memang benar-benar asli, kan harusnya nggak ada masalah. Iya, kan gitu. Mau di ELA, mau di ELO, face recognition, mau face comparison, mau image comparison, tetap asli. Ya asli tetap asli. Dan mudah sekali menyanggahnya. Tapi kalau dari itu seperti sengaja. Wah, ini mendapatkan peluru baru bahwa Roy belum tentu benar. Ya memang belum tentu benar. Benar. Karena yang aslinya nggak ditunjukkan. Tetapi itu kan sebuah petunjuk. Ya kan? Karena pixel di Dian Sandi itu kan lumayan gede gitu. Terus itu ternyata termodifikasi. Nah, kenapa itu bisa elanya banyak error? Apakah ada yang diedit di dokumen itu? Bukan elanya banyak error, dokumennya banyak error. Yang error. Ya, dokumennya itu hasil elanya itu not clear gitu lah ya. Not clear gitu ya. Banyak editan. Ya. Gitu. Elanya alatnya kan. Ya. Gitu. Jadi Roy Suryo ya sama saja. Tidak salah menggunakan ELA itu. Karena ELA itu bukan mengkonfirmasi bahwa itu asli atau tidak. Iya, benar sekali. Tapi apakah itu diedit atau tidak ya. Oke. Baik itu secara digital ataupun analog. Iya, baik secara digital maupun analog. Yang didigitalkan. Ya. Jadi source-nya itu bisa digital, ya kan? Ya. Lalu dilihat ini digitalnya ini ada editan enggak? Atau analog yang dipotret dengan raw yang tinggi, dengan pixel yang tinggi, dan kemudian akan ketahuan pernah diedit atau enggak. Ya. Tapi gitu. ELA ini tuh lebih hasilnya lebih bagus kalau dia formatnya JPG. JPEG. Ya JPEG. Oke. Nah, jadi di RAW itu harus dikonvert dulu ke JPEG. Oke, ke JPEG. Memperoleh hasil yang maksimal gitu. Oke. Tapi begini yang saya ingin katakan. Misalnya di dokumen analog ya, di potret itu memang tetap ketahuan ya pernah diedit apa enggak itu dokumennya itu. Iya, balik lagi. Apakah foto yang digunakan itu Pak? Seperti yang live saya yang dulu kan juga bilangnya seperti itu kan. Iya. Kalau misalkan HP kita misalkan kayak Xiaomi ataupun Realme itu kan ada yang langsung teredit kan. Enggak. Maksud saya gini. Yang tadi ya. Enggak, maksud saya katakanlah kita murni ya. Iya, murni. Jangan pakai ini. Jadi yang murni ya. Ini ada dokumen analog. Let's say dokumen ini hasil berapa kali editan. Sebelum dia di print. Oke, sebelum dia print. Kan bisa saja sekarang ijazah tuh print out aja. Bukan lagi cetakan kan. Nah, sebelum di print dia beberapa kali diedit. Lalu kemudian dipotret dengan tingkat yang tinggi, pixel yang tinggi, dan kemudian dibikin dalam format JPEG, lalu diolah. Itu bisa nggak menunjukkan bahwa dokumen itu pernah diedit atau enggak? Itu kalau misalkan ELA dipakai untuk hal yang analog itu bisa ketahuan, bisa enggak. Makanya di dalam digital forensik nggak cuma ELA. Itu ada banyak, ada clone detection, terus ada luminance, ini analisis yang kemarin saya praktekin juga. Terus ada apa di sini? Sebentar saya baca-baca juga. Ada level swap, terus noise analysis gitu. Jadi nggak cuman terbatas di ELA aja sebenarnya. Saya paham. Jadi maksudnya kalau yang dokumen Dian Sandi itu kan penuh dengan editan. Itu maksud Anda kan? Nah, penuh dengan editan itu, ini kan kita bicara ilmiah ya. Bisa jadi itu dokumen yang dibuat secara digital memang dari awalnya. Bisa jadi. Bukan dari analog. Analognya bisa jadi berbeda. Nggak ada itu bisa digital. Jadi. Lalu kemudian diedit, atau dia ambil dari analog yang sudah dibuat, ya kan? Lalu didigitalisasi, diedit kembali. Tapi it doesn't make sense. Menurut saya yang paling make sense itu adalah memang dokumen itu dokumen digital. Iya.
Kalaupun ada print outnya ya karena untuk kebutuhan. Ya itu kita bisa masing-masing. Ya itu ya bisa jadi dokumen itu dokumen digital Ya, sesungguhnya. makanya lebih baik ditunjukkan. Ya lebih baik ditunjukkan biar tidak muncul fitnah Iya kan. benar. Gimana masa anak bangsa mau dipenjarakan hanya karena bilang mencurigai dokumen itu? Lalu disuruhlah kita yang nunjukkan. Lo yang punya data Iya. dia kan under yang namanya keterbukaan informasi publik kan kita bisa meminta itu ya kan. Kadang-kadang ya nggak ngerti apa logika tentang kedaulatan rakyat ya. Apalagi yang Anda ingin sampaikan topi merah? Paling ini Pak, yang misalkan nih satu dokumen ya. Iya. Satu dokumen itu kita tes ELA berkali-kali gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan dokumen yang sama tetapi ukuran pikselnya beda, itu pun hasil ELA-nya bakal berbeda gitu. Ya. Jadi kayak yang saya tadi di sini saya mengetes itu berdasarkan memang website ini apa namanya umum gitulah ya. Maksudnya semua orang bisa pakai. Itu namanya OSINT. Apa sih namanya? Saya agak lupa nama ini. Open source. Open source ya. Yeah. Open source itu kan sebenarnya software gratisan yang bisa dipakai oleh semua orang. Lalu untuk standarisasinya itu sebenarnya hanya mirip aja dengan yang asli. yang berbayar, yang gitu, berbayar, yang bagus gitu. Ya sebenarnya kan sama aja dengan kita YouTube misalnya kan antara berbayar dan tidak berbayar itu kan sama aja. Banyak sekali dokumen-dokumen di internet itu yang tidak berbayar sama dan berbayar cuman limited access gitu kan. Benar sekali. Okay. Sama di sini beberapa hal yang perlu diketahui tentang ELA itu pembacaannya terkait thresholdnya. Misalkan kayak kualitas JPEG. Jadi ELA itu kalau misalkan kita tes itu kualitas JPEG-nya itu dimanipulasi. Jadi mengetes diturunkan dan dinaikkan image quality-nya. Dalam rangka? Itu konsep ELA Pak. Konsep ELA itu sendiri memang mengurangi ini mau berapa persen mau di downgrade gitu. Agar persebaran errornya itu terlihat. I see. Nah, jadi konsep ELA memang ini itu teknisnya ya Pak. Itu teknisnya. Jadi bukan berarti langsung ada dokumen disorot jegor. Ya, wah ini enggak. Ya itu ada thresholdnya sendiri-sendiri. Ada diturunkan sampai sekian itu. Oke. Dari situ kemudian bisa saja ketika misalnya diturunkan dalam level 80% nggak kelihatan editnya gitu. Diturunkan lagi. Ya makanya. Baru ketika rendah banget kelihatan itu hasil editan. Ya jadi. Kenapa hasil ELA saya sama ELA Pak Roy Suryo itu beda? Nah kita harus tentukan dulu thresholdnya. Ini diturunkan berapa persen, terus error scale-nya itu diturunkan berapa persen. Oke, tapi intinya adalah once sebuah dokumen itu diedit, ya dia ketahuan. Iya, benar sekali. Ini hasil edit dan editnya ngumpul di mana ketahuan. Iya, benar. Kalau nggak salah Roy Suryo itu bilang editnya ngumpul di sekitar foto ya. Saya kurang paham. Tapi saya yang juga jelas, lupa ingat. Ya, jadi ke dokumen itu dia diedit tuh. Tapi ELA hanya salah satu pembuktiannya kan. Dia juga melakukan namanya face recognition ya kan, face comparison, kemudian image comparison. Jadi nggak cuma satu. Tidak cuma satu untuk menentukan dokumen itu asli atau palsu. ELA tidak menentukan palsu atau asli, tetapi kalau face recognition itu ya bisa menunjukkan bahwa itu asli atau tidak. Ya kan ada jawaban karena dengan face recognition itu bisa diketahui apakah foto yang tertera itu adalah foto orang yang bersangkutan atau tidak kan? Oke. Apalagi yang Anda sampaikan sebelum kita menjawab pertanyaan netizen yang barangkali pengen tahu dan pengen menghujat Anda? Paling yang ini sih Pak, terkait thermal ya Pak. Kenapa? Thermal kenapa? Jadi saya pertama agak kaget. Ini kan baru pengalaman pertama saya diserang membabi buta seperti ini ya Pak. Oh iya. Dan ketika saya mempelajari lagi ternyata Termul, nggak apa-apa Anda nyerang. Yang penting Anda jangan lapor polisi. Sekali lapor polisi, bentar-bentar ngancamnya lapor polisi. Mentang-mentang polisi bela Anda, lalu saya udelnya aja. Jangan begitu. Benar. Oke, silakan. Dan penyerangannya pun itu nggak sesuai gitu. Jadi kayak saya mau ketawa tapi kok kesel diserang gitu. Jadi itu menggambarkan sebuah kayak kedangkalan berpikirnya Thermul gitu Pak. Jadi
saya diserang apa, saya jelasin apa, diserangnya apa gitu. Jadi kayak nggak nyambung tentang elo ini. Itu bisa aja, itu orangnya itu memang ditugaskan untuk nyerang. Iya, mungkin kayak gitu. Pokoknya apapun yang Anda katakan, kalau saya kan wah barisan sakit hati, pecatan. Iya. Ya mungkin itu salah satu ini Pak, implementasi 19 juta Pak. Ini lapangan pekerjaan. Barangkali juga mungkin ya. Lalu? Nah, di situ mereka tuh argumennya banyak yang pakai apa sih ChatGPT gitu Pak. Yang saya miris tuh itu. Jadi mereka itu kurang yang namanya sebuah fundamental keilmuan. Itulah yang kenapa orang Indonesia tuh seperti ini gitu. Penyerangannya itu nggak berdasarkan, nggak mutu, nggak bermutu sekali. Tidak melalui informasi yang fundamental. Iya benar. Sama yang Victor Suryadi yang dibilang sudah meninggal tuh katanya. Iya benar. Karena dia tanya ChatGPT. Iya. ChatGPT namanya Bambang Suryadi, bukan Victor tapi Basur. Tapi ChatGPT salah masuk. Dan ChatGPT mengatakan, ya benar Victor pernah menjadi staf di KSP dan lain sebagainya, tapi sekarang dia udah mati, udah meninggal. Dan dia percaya 100% dengan ChatGPT itu. Nah itulah Pak, masalahnya tuh di situ sebenarnya. Mungkin karena Pak Gibran ini apa AI gitu kan. Padahal AI sebenarnya itu sangat berbahaya bagi pendidikan kita. Di sini membuat orang instan, kayak kalkulator zaman dulu barangkali ya. Mungkin lebih ke ini Pak, mereka jadi malas berpikir. Ya sama juga kalkulator malas mikir juga. Ya agak ada korelasinya di situ. Cuman bedanya akurasi kalkulator itu ya besar sekali. Ya eksak gitu. Eksak, jarang salah karena dia ilmu eksak. Tapi kan ChatGPT ini kan kumpulan jutaan atau miliaran informasi. Kalau dia entry-nya keliru ya bisa salah dia. Makanya banyak kayak orang-orang berstatement ini tuh salah kayak gini. Nah itu kan kayak sebenarnya nggak nyambung gitu. I see. Apakah mereka memahami apa yang dikatakan oleh saya misalkan, atau Pak Roy Suryo atau Pak Rismon? Nah di situ mereka tuh mendebatnya kayak hal-hal yang nggak jelas gitu. Masa analog tesnya digital, harusnya kan asli. Nah yang asli mana? Ya nggak ada. Kan kita pusing jadinya mau gimana. Ya memang cara mereka adalah bagaimana mereka ikan dalam kolam itu memang mau diobok-obok sama dia. Benar. Diobok-obok airnya, diobok-obok ya ikannya pada pergi jadinya. Padahal kita mau nangkap ikannya secara baik tanpa mengobok-obok itu kan. Iya. Ada lagi? Udah Pak itu aja. Ya. Tapi ngomong-ngomong podcast kita itu dijadikan barang bukti tuh, dimasukkan ke Bareskrim Mabespori. Gak masalah sih Pak saya. Gak masalah. Jadi kalau misalnya suatu saat Anda dipanggil Mabespori untuk menjadi ahli gitu ya atau saksi, ya siap-siap saja. Kalau kasusnya ditindaklanjuti. Kalau dibiarkan begitu saja di freeze ya sudah selesai. Kan di situ juga saya langsung melakukan klarifikasi kan. Iya. Enggak. Yang bukan video yang kemarin. Ya sebelumnya. Iya, video yang mengenai kamu praktek gitu. Bukan yang video yang ini. Itu sebenarnya lebih ke aneh sih menurut saya. Kan saya mengetes di barang yang diupload oleh Dian Sandi gitu kan. Iya. Jadi bukan satu penggiringan opini, yang saya katakan di situ adalah fotonya Dian Sandi itu ternyata banyak hal yang menjanggalkan gitu. Bukan ijazahnya. Jangan khawatir. Iya. Karena itu dimasukkan oleh TPUA. I see. Oke. Oleh TPUA ya, bukan oleh Termul. Nggak apa-apa oleh sih, TPUA untuk memperkuat argumentasi mereka bahwa ijazah itu tidak asli gitu ya. Saya kira enggak ya. Kalau dia bilang saya menjadi dungu, keliru. Karena di sana saya tekan dia. Anda percaya berapa persen ya kan? 90%. Nah, menurut dia percaya 90%. Berdasarkan ELA. Iya, berdasarkan ELA. Saya kan enggak menyebutkan saya percaya apa enggak. Ini yang bodoh ini yang komentar ini. Bukan saya enggak paham, ya kan? Jadi saya rely on him ya, karena dia mengatakan berdasarkan ELA yang saya tidak tahu ilmunya. Tapi saya katakan berapa persen Anda yakin? Dia bilang 90%. Tetapi ternyata dia melakukan ELA di yang lain, dokumen yang tidak seharusnya. Begitu dicek dokumen lain, ternyata tidak ada error ya. Gitu. Tapi soal tanda tangan nggak bisa dielakkan. Iya, tanda tangan itu grafologi itu. Iya, tanda tangan sama enggak itu bukan ELA, kecuali setelah tanda tangan itu ada koreksi di tanda tangannya biarnya.
melentingnya kurang ditambahin ceklek atau kepalanya kurang. Iya, natural. Kadang-kadang Fauzi Sani nggak paham juga dia kan, gitu. Oke, silakan wrap up dan kemudian closing statement, bro. Oke, terkait ELA ini balik lagi ya Pak. Jadi memang ELA ini untuk mengecek apakah dokumen digital itu bisa diedit. Mengecek apakah dia diedit atau enggak gitu. Jadi walaupun itu dokumen digital ataupun analog yang sudah didigitalkan itu bisa kita cek pakai ELA. Dan di forensik pengecekan forensik digital itu enggak cuma ELA, masih banyak gitu kan yang tadi saya mention kayak luminance, noise analysis, terus noise analysis gitu ya. Terus apa sih itu namanya? Level swap. Nah, itu kan banyak hal yang menjanggalkan gitu. Misalkan kita level swap di bagian cover dari skripsi gitu kan. Itu kan beda warnanya gitu. Jadi nggak cuman ijazahnya Pak Jokowi yang diupload oleh Dian Sandi. Yang dicek oleh digital forensik juga bisa. Kan yang cover itu primary evidence. Dan ternyata banyak kejanggalan juga di situ. Oke, tapi Anda belum pernah ya cover itu Anda ini? Belum pernah. Belum ya. Nanti lain kali minta sama Roy Suryo lah. Tapi pas dia ngasih itu yang dokumen itu, sebenarnya kan secara kasat mata aja udah kelihatan. Pak. Iya sih. Ngapain lagi sebenarnya? Kadang-kadang sudah. Ya tadi saya pernah ketemu sama orang yang kerjanya ngeritik maki saya, ngeritik saya dan orang-orang yang mengkritik Jokowi. Kan saya punya kalimat seorang intelektual itu mengkritik pemerintah. Kalau mengkritik pengkritik pemerintah itu namanya buzzer, marah semua orang kan. Nah, kemudian termasuk dia namanya Rudi Eskamri. Begitu Pilpres ternyata dia tim Ganjar kan. Kan split kan. Tadinya orang berpikir Ganjar sama Jokowi akan bersatu kan. Tetap Prabowo akan di luar ring. Sekarang beda lagi kan. Termul tuh memujinya Prabowo sama Jokowi kan. Kira-kira begitu ya. Lalu PDIP dan Ganjar tuh menjadi orang-orang yang dihina lah. Gitu. Nah, tetapi dia tetap stay di PDIP dan Ganjar. Katanya benar Mas Refli, gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Benar, saya yang salah katanya. Alhamdulillah mengaku salah dan sadar ya. Oke, saudara sekalian, itu saja. Ada tambahan lagi? Sudah Pak. Oke, itu dengan topi merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Iya.